Untuk membahas hal ini sudah bergabung bersama kami Dirjen IKP Kemenkominfo Usman Kansong dan Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi. Pak Heru dan Bang Usman, selamat malam semuanya. Selamat malam Mas Edan. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Bang Usman, dari sisi Kemenkominfo, kenapa kemudian memberantas judi online ini sangat sulit dilakukan? Ya, karena pemberantasan judi online ini ya ada supply dan demand ya. Ya, supply-nya itu ya judi online itu yang ada di media sosial, ada di website, ada di dunia internet. Ya, di sisi lain ada demand, ya ada kebutuhan masyarakat atau tuntutan masyarakat. Ya, karena itu ini berkelindan begitu ya antara supply dan demand. Nah, sehingga Satgas judi online yang sebentar lagi saya kira akan ada perpresnya, ini memberantas baik dari sisi demand-nya ya melalui pencegahan, literasi, maupun dari sisi supply. Ya, supply ini penindakan ya, misalnya pemblokiran atau take down konten-konten judi online, kemudian pemblokiran rekening, ya kemudian juga penangkapan bandar, ya itu merupakan penindakan. Nah, jadi kita memang harus memutus baik sisi supply maupun demand, dan itu merupakan tantangan tersendiri. Ya, sama seperti dalam teori kriminologi itu kan, bahwa orang melakukan kejahatan, pelanggaran hukum ini karena ada niat dan kesempatan. Nah, niatnya ini adalah demand, kesempatannya ini adalah supply. Kita harus sama-sama memutus secara paralel kedua sisi ini begitu. Kalau tidak, ya misalnya kita sudah blokir, kita sudah take down, dia akan muncul lagi dengan nama domain baru. Kenapa? Karena ada demand-nya begitu. Kalau demand-nya ini bisa kita kurangi, ya maka secara teoritis dan saya kira juga secara praktis itu supply-nya ini juga akan berkurang begitu. Bang Usman, sudah berapa banyak pemblokiran yang dilakukan oleh Kemenkominfo terhadap situs judi online ini, dan kenapa kemudian begitu mudahnya kemudian untuk membuat domain baru lagi begitu? Ya, jadi dalam kurun waktu 1 tahun ya, itu menurut data yang kami miliki ya sudah 2 juta lebih ya, hampir 2,5 juta konten judi online yang kita take down, ya, baik berupa konten di media sosial, berupa website maupun situs. Ya, teknologi ini memudahkan kita menyelesaikan persoalan, ya tetapi teknologi juga memudahkan kita untuk memunculkan persoalan begitu. Jadi teknologi bisa membuat kita membantu kita dalam berbuat baik, tapi juga dia dengan mudah membantu kita untuk mendorong kita ya berbuat jahat ya. Itulah kemudahan yang diberikan oleh teknologi ya. Teknologi selalu punya dua sisi. Ya, ada sisi baiknya, ada sisi buruknya, dan dalam kasus judi online ini tentu sisi buruknya yang lebih menonjol begitu dalam kasus judi online ini ya, sehingga ya memang kita harus mengambil langkah-langkah yang komprehensif begitu. Oke, Pak Heru, sudah ada Satgas Judi Online, bahkan akan menggandeng Interpol. Apakah cukup mengatasi, memberantas judi online dari sisi penegakan hukumnya saja? Ya, jadi tadi saya sepakat dengan yang disampaikan Pak Usman ya. Memang masalah judi di Indonesia ini ada supply dan demand. Dan terkait dengan demand tentu ini merupakan hal yang cukup menarik dalam kasus Indonesia, karena di satu sisi kita menjadi pengguna digital yang terbesar gitu ya, karena jumlah pengguna ponsel kita 353 juta, jumlah pengguna internet kita mencapai 220 juta, sehingga memang kita juga menjadi pasar juga gitu ya, bagi termasuk juga hal-hal yang positif, apalagi juga hal yang negatif seperti judi online.
Dan memang mendekati judi online ini harus didekati secara mungkin dari berbagai sisi gitu ya. Jadi kita dekati dari sisi pengguna yang ada kesempatan, ada niat gitu ya. Kemudian juga dari para bandarnya juga, wah ini pasar Indonesia ini besar gitu ya. Apalagi diiming-imingi untuk menjadi kaya gitu ya. Orang kalau diiming-imingi kaya dalam waktu cepat gitu kan tentu akan tergiur gitu ya. Nah, cuman di sisi lain juga memang kita harus juga melihat bahwa ini ada masalah ketidakkonsistenan juga kita dalam memberantas judi online gitu ya. Memang angka yang sudah diblokir tadi disampaikan Pak Usman ini mencapai 2 juta katakanlah situs gitu ya, cukup banyak memang gitu ya. Tapi kadang-kadang kan kita mungkin waktu ketika kasus Sambo ya kita pernah ingat ya, konsorsium 303 kan mengemuka gitu ya. Tapi kemudian habis itu seolah tidak ada masalah lagi gitu ya. Nah, ini yang kekonsistenan inilah yang juga perlu kita tekankan agar masalah judi online ini juga bisa kita berantas gitu ya. Tadi masalahnya juga misalnya apakah ada misalnya backingan dari aparat gitu ya. Yang konsorsium 303 kan juga mengisyaratkan atau mengindikasikan ini jangan-jangan ada backing juga aparat gitu ya. Kemudian juga masalahnya misalnya para selebritis, influencer gitu ya. Mereka kan tanpa takut-takut misalnya mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan yang mereka berikan gitu ya, atau mungkin juga yang mereka endorse gitu ya, yang seolah-olah ini bukan judi gitu loh. Mereka sudah dipanggil misalnya di aparat penegak hukum, tapi kemudian kan dilepaskan. Soalnya mereka tidak mempromosikan judi segala macam ya. Ini memang juga perlu kita masuk sampai ke sana, termasuk juga kita telusuri dana yang diambil dari uang masyarakat ini larinya kemana gitu ya. Siapa yang menerima duit-duit tersebut? Apakah orang Indonesia, bandarnya di mana? Termasuk juga mungkin dana itu lari ke luar negeri gitu ya. Nah, ini kan juga perlu mungkin teman-teman kepolisian yang ada di Interpol juga bisa ikut turut serta gitu. Sehingga memang kita berharap banyak dari kehadiran Satgas gitu ya. Karena kalau selama ini mungkin didekati secara parsial dari Kementerian Kominfo, mungkin dari yang lainnya, tapi dengan hadirnya Satgas ini kita dekati secara komprehensif, ya kita harapkan memang ini merupakan pintu masuk ya. Jadi ini merupakan start awal dan kita jangan gembira dulu, tapi ya kita akan uji apakah Satgas ini bisa bekerja secara maksimal untuk memberantas judi di Indonesia. Ya, Pak Heru, kalau kita sepakat bahwa supply and demand-nya sangat tinggi di Indonesia, tapi kenapa kemudian upaya sosialisasi literasi keuangan begitu kalah dengan mudahnya pinjaman online ataupun judi online ini merayu atau membujuk orang-orang untuk menggunakannya, Pak Heru? Memang ini hal yang menarik dalam kasus Indonesia gitu. Karena apa? Karena biasanya orang judi dari pendapatannya pribadi gitu ya, atau mungkin tabungannya dikuras segala macam gitu ya. Tapi yang terjadi di Indonesia ini cukup menarik karena banyak para penjudi itu menggunakan duit dari pinjaman online gitu ya. Sehingga juga memang kalau kita lihat berdasarkan data gitu ya, ini kan angka yang default atau gagal bayar di pinjaman online ini juga cukup besar gitu loh. Nah, kita juga harus ke sana juga nih teman-teman OJK, Bank Indonesia juga harus memberikan pengawasan yang lebih ketat lagi gitu ya. Karena sekarang itu kan dengan pinjaman online semua bisa meminjam gitu, tidak ada filter. Dengan jumlah yang 4 juta, 5 juta, bahkan ada misalnya masyarakat dan itu guru gitu ya, meminjam sampai sekian pinjaman online gitu ya. Nah, ini kan juga perlu perbaikan gitu. Jangan sampai kemudian ini terjadi gali lubang tutup lubang gitu ya. Pinjaman online kemudian ditaruh di meja judi online gitu ya, seolah dia akan mendapatkan pendapatan yang lebih dalam waktu cepat, tapi ternyata kalah lagi di judi online, minjam lagi, kalah lagi, sehingga bukan gali lubang tutup lubang, bahkan dia menggali lubang terus-menerus, sehingga ini tentu juga memberikan dampak negatif bagi masyarakat ya. Ada kekerasan dalam rumah tangga, ada yang kemudian juga istri membakar suami, misalnya katakanlah seperti itu, atau mungkin juga bunuh diri gitu ya. Dan ini ya saya pikir sudah menjadi darurat penyakit masyarakat, ini harus kita berantas bersama-sama gitu ya. Dan mumpung ada dukungan dan arahan dari Presiden Jokowi, tentu ini merupakan momentum yang tepat nih kita bahu-membahu untuk bagaimana melawan judi online gitu. Ya, Bang Usman, pinjaman online tidak digunakan untuk modal usaha, tapi kemudian digunakan untuk judi online. Tanggapan dari Kemenkominfo seperti apa, Bang Usman? Iya, jadi kalau kita lihat para orang yang terlibat dalam judi online ini, ya tadi datanya juga sudah disampaikan, sudah disinggung, adalah kalangan menengah bawah. Ya, kalangan menengah bawah tentu mereka secara umum adalah orang-orang yang tidak punya
tabungan, katakanlah seperti itu, dan mereka menggunakan uang sisa-sisa ya untuk bermain judi online, dan ketika uang yang mereka punya itu tadi habis ya, maka mereka mencari melalui pinjaman online, ya kemudian juga melakukan kejahatan seperti yang tadi dicontohkan gitu. Ya kalau dari sisi itu ya itu jelas sekali ya, karena mereka dari kalangan menengah bawah. Ya kemudian mereka ini dari sisi pendidikan ya kelihatannya juga tidak well educated begitu ya, tidak well educated, mudah diiming-imingi oleh ya janji-janji promosi atau reklame judi online begitu ya, apalagi kalau reklamenya tadi disampaikan oleh para selebritas ya. Ini kan dunia digital ini kan membentuk budaya instan ya, atau instant culture, atau budaya rebahan begitu. Orang kepingin cepat mendapatkan duit tapi tidak dengan bekerja keras. Nah, di sini tantangan dari aspek pencegahan. Maka kita harus melakukan literasi melalui ya kita punya program Gerakan Nasional Literasi Digital ya, tetapi memang orang yang harus kita cakup itu sangat banyak, sehingga kita memerlukan juga kontribusi ya, dukungan masyarakat. Ya misalnya orang tua mengedukasi, mengawasi anak-anaknya, kemudian guru juga mengedukasi murid-muridnya, siswanya, kemudian tokoh agama juga mengedukasi umatnya begitu, dan seterusnya ya, sehingga literasi itu bisa kita capai secara lebih luas lagi begitu. Ya, jadi tantangannya karena tadi penduduk kita besar ya, Gerakan Nasional Literasi Digital belum dalam waktu sejak 2020 ya, 4 tahun ini memang belum bisa menjangkau semua ya, dan tema judi online ini ya di dalam pilar literasi digital ini masuk tema digital safety. Ya ini perlu kita lebih tekankan lagi ke tema menghindari ya terlibat di dalam judi online. Ya, oke. Baik, kita akan tunggu kemudian peran serta dari seluruh elemen masyarakat untuk memberantas judi online, dan kita juga tunggu efektivitas dari Satgas Judi Online nanti ke depannya seperti apa. Terima kasih Bang Usman, terima kasih Pak Heru sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam semuanya.